Di tanah Jawa ini, ada satu nama yang tak pernah benar-benar selesai dibicarakan oleh waktu. Syekh Jangkung, yang juga dikenal sebagai Mbah Saridin. Ia bukan wali yang hidup dalam kemegahan istana. Bukan pula ulama yang gemar menampakkan karomah. Namun, justru dari kesederhanaannya, lahir kisah-kisah mistis yang membuat bulu kuduk berdiri hingga hari ini. Konon, Mbah Saridin hidup di masa peralihan besar tanah Jawa. Zaman ketika dakwah Islam bertemu dengan keyakinan lama dan kebenaran sering diuji dengan kekuasaan. Ia dikenal sebagai wali yang aneh. Ucapannya sering dianggap bercanda, tapi maknanya dalam. Banyak yang meremehkannya, hingga akhirnya menyadari, di balik keluguannya tersembunyi rahasia besar. Yang paling menggetarkan adalah satu keyakinan yang terus diwariskan dari mulut ke mulut. Syekh Jangkung tidak pernah benar-benar mati, bukan karena ia hidup abadi secara jasad, melainkan karena kehadirannya selalu terasa di tempat yang tak terduga, pada waktu yang tak disangka. Ada yang mengaku bertemu sosoknya di tengah hutan, ada pula yang bersumpah melihatnya menegur manusia sombong yang menyalahgunakan agama. Mbah Saridin dikenal berani menentang para penguasa yang zalim. Ia tidak melawan dengan senjata, tapi dengan kata-kata yang menusuk nurani. Banyak pejabat takut kepadanya, bukan karena kesaktian, melainkan karena ia seolah mengetahui isi hati manusia. Dalam kisah-kisah lama, disebutkan bahwa Syekh Jangkung beberapa kali dihilangkan. Ada yang mencoba meracuninya, ada pula yang ingin menjebaknya dengan tuduhan sesat. Namun setiap upaya itu selalu berakhir ganjil. Mbah Saridin tetap muncul, tetap berjalan di tengah masyarakat, seakan kematian enggan mendekat. Sebagian orang percaya, wali ini telah mencapai makom tinggi tingkatan spiritual, di mana hidup dan mati bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Ia hidup untuk menegur dan pergi hanya jika tugasnya selesai. Karena itu, jasad boleh tiada, tapi ruh perjuangannya tak pernah pergi. Di desa-desa Jawa, para sesepuh sering berpesan, jika bertemu orang sederhana yang ucapannya terasa menampar hati, berhati-hatilah. Bisa jadi, itu teguran dari wali yang belum benar-benar pergi. Dan nama Syekh Jangkung kembali disebut. Namun semua ini baru permulaan, karena kisah tentang bagaimana Mbah Saridin mempermainkan kematian, mempermalukan kesombongan ulama palsu, dan membuat penguasa gemetar, jauh lebih dalam dan lebih merinding. Nama Syekh Jangkung semakin sering dibicarakan, bukan hanya di kalangan rakyat kecil, tetapi juga sampai ke telinga para penguasa dan ulama istana. Ucapannya yang tajam, sikapnya yang seolah tak takut pada siapapun, dianggap berbahaya, bukan karena ia mengangkat senjata, melainkan karena ia menggoyahkan kepalsuan yang selama ini disembunyikan rapi. Mbah Saridin tetap berjalan seperti biasa, pakaiannya sederhana, langkahnya pelan, namun kehadirannya selalu terasa berat bagi orang-orang yang menyimpan niat buruk. Di pasar, di langgar kecil, bahkan di pinggir hutan, orang-orang merasa seolah sedang diawasi bukan oleh mata, melainkan oleh nurani mereka sendiri. Rencana pun mulai disusun. Konon, ada malam ketika Mbah Saridin diundang ke sebuah jamuan. Undangan itu terlihat biasa, penuh senyum dan kata hormat. Namun, di balik hidangan yang tersaji, tersimpan niat gelap. Racun telah dicampurkan, diyakini cukup kuat untuk merobohkan siapapun sebelum fajar tiba. Mbah Saridin datang. Ia duduk, ia makan. Tidak ada kecurigaan, tidak ada penolakan. Wajahnya tetap tenang, bahkan sempat tersenyum kecil, seolah mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu. Malam berlalu, fajar menyingsing, dan Mbah Saridin tetap berdiri. Tak ada tanda-tanda sakit, tak ada tubuh yang lemah. Ia justru berjalan keluar dari tempat itu dengan langkah ringan, meninggalkan wajah-wajah pucat yang tak mampu berkata apa-apa. Sejak malam itu, bisik-bisik mulai berubah menjadi ketakutan. Upaya lain dilakukan, kali ini bukan dengan racun, melainkan dengan fitnah. Mbah Saridin dituduh menyimpang, dituduh mempermainkan agama, dituduh menyesatkan umat. Tuduhan itu menyebar cepat, seperti api yang ditiup angin. Namun anehnya, setiap orang yang mencoba mendekatinya dengan niat buruk, justru pulang dengan hati gemetar. Ada yang mengaku mendengar suara di dalam kepalanya sendiri. Ada yang mendadak jatuh sakit tanpa sebab. Ada pula yang melihat bayangan tinggi menjulang di belakang tubuh Mbah Saridin, bayangan yang tidak mengikuti arah cahaya. Orang-orang mulai berkata pelan-pelan,
Bukan Mbah Saridin yang kebal, tapi kematianlah yang segan mendekat. Dalam pandangan para sepuh, ini bukan soal kekebalan jasad. Ini adalah tanda makom tinggi tingkatan spiritual, di mana seseorang hidup sepenuhnya dalam kehendak Tuhan. Jika belum waktunya dipanggil, maka dunia tak punya kuasa mengambilnya. Mbah Saridin sendiri tak pernah mengaku apa-apa. Ia tetap hidup sederhana, tetap menegur dengan cara yang aneh, namun mengena. Kepada orang sombong, ia bercanda. Kepada orang tulus, ia diam. Kepada yang berniat jahat, ia hanya menatap, dan tatapan itu cukup membuat lutut gemetar. Sejak saat itu, satu keyakinan mulai tumbuh di tanah Jawa. Syekh Jangkung bukan wali yang menolak mati. Ia hanya belum selesai menjalankan tugasnya. Dan selama tugas itu belum selesai, kematian akan terus menunggu di kejauhan. Namun, ujian terbesar belum datang. Karena sebentar lagi, Mbah Saridin akan berhadapan langsung dengan kekuasaan yang tak suka ditegur, dan kali ini bukan hanya nyawanya yang dipertaruhkan, tapi juga kebenaran. Kabar tentang kegagalan upaya menghabisi Syekh Jangkung akhirnya sampai ke pusat kekuasaan. Para pejabat dan ulama istana mulai gelisah, bukan karena Mbah Saridin memiliki pasukan atau senjata, melainkan karena ia tak bisa dikendalikan. Kata-katanya terlalu bebas, tegurannya terlalu jujur, dan kehadirannya terlalu mengganggu kenyamanan mereka yang hidup dari kepalsuan. Mbah Saridin dipanggil menghadap. Panggilan itu terdengar resmi, penuh bahasa hormat, namun syarat ancaman terselubung. Banyak yang mengira inilah akhir perjalanannya. Sebab siapapun yang menentang kekuasaan biasanya tak pernah pulang dengan selamat. Namun seperti biasa, Syekh Jangkung datang dengan langkah ringan. Ia tidak membawa pengawal, tidak pula membawa kitab tebal. Hanya dirinya sendiri dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Di hadapan para pembesar, Mbah Saridin tidak membungkuk berlebihan. Ia berdiri tegak, bukan karena sombong, melainkan karena hatinya tidak sedang takut. Tatapannya sederhana, namun membuat beberapa orang mengalihkan pandangan. Para ulama istana mencoba menjebaknya dengan pertanyaan-pertanyaan rumit. Mereka berharap menemukan celah untuk menuduhnya sesat. Namun setiap jawaban Mbah Saridin terdengar ringan. Bahkan kadang seperti bercanda, tetapi maknanya selalu tepat sasaran. Ia tidak menyerang, tidak membantah keras, tapi setiap kalimatnya seolah membuka aib yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Sebagian pejabat mulai merasa terpojok. Mereka menyadari, jika Mbah Saridin dibiarkan, maka topeng mereka akan runtuh di hadapan rakyat. Maka keputusan pun dibuat secara diam-diam. Syekh Jangkung harus dihentikan dengan cara apapun. Malam itu, setelah pertemuan, Mbah Saridin diantar keluar dengan wajah-wajah yang dipenuhi senyum palsu. Namun, di balik tembok istana, rencana gelap telah disiapkan. Ada perintah agar ia tak pernah kembali ke desa asalnya. Anehnya, sepanjang perjalanan pulang, Mbah Saridin justru terlihat semakin ringan. Ia berjalan melewati hutan, menyusuri jalan sunyi, seolah mengetahui apa yang akan terjadi dan seolah pula tidak peduli. Konon, di tengah hutan itulah para pengawal bayaran mencoba menjalankan tugasnya. Namun sebelum niat itu terlaksana, suasana berubah ganjil. Angin berhenti, suara serangga lenyap, dan hutan terasa seperti menahan napas. Ada yang tiba-tiba jatuh terduduk, tubuhnya gemetar tanpa sebab. Ada yang melihat bayangan tinggi menjulang di antara pepohonan. Ada pula yang mendengar suara berat berbisik di telinga, membuat keberanian mereka runtuh seketika. Mbah Saridin tidak lari, ia tidak melawan. Ia hanya berhenti, menoleh, dan berkata dengan nada tenang, bukan ancaman, bukan doa keras, melainkan kalimat sederhana yang membuat siapapun merasa sedang dihadapkan pada dirinya sendiri. Tak satu pun dari mereka berani melanjutkan niatnya. Keesokan paginya, Syekh Jangkung kembali muncul di desa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sementara itu, kabar tentang kegagalan kembali menyebar. Kini bukan hanya rakyat yang berbisik, tapi juga para penguasa yang mulai diliputi rasa takut. Mereka akhirnya sadar, yang mereka hadapi bukan orang biasa, dan bukan pula kesaktian semata, melainkan kebenaran yang tak bisa dibunuh. Namun, kesombongan jarang berhenti di satu kegagalan. Karena bagi mereka, satu upaya terakhir masih tersisa, ujian paling kejam yang akan menentukan apakah Syekh Jangkung benar-benar tak bisa mati, atau hanya legenda yang dibesar-besarkan. Keputusan itu akhirnya diambil. Bukan lagi fitnah, bukan lagi jebakan halus. Para penguasa sepakat bahwa Syekh Jangkung harus dihabisi secara terbuka. Mereka ingin satu hal, mematahkan keyakinan rakyat
bahwa Mbah Saridin adalah wali yang tak tersentuh kematian. Hari eksekusi ditentukan. Kabar itu menyebar cepat. Rakyat berbondong-bondong datang bukan untuk bersorak, melainkan untuk menyaksikan apakah legenda itu benar adanya. Banyak yang menangis diam-diam, banyak pula yang menahan napas, merasa akan menyaksikan sesuatu yang tak biasa. Mbah Saridin dibawa ke tempat eksekusi dengan tangan terikat longgar. Wajahnya tetap tenang, tidak ada raut takut, tidak pula raut marah. Ia melangkah seperti orang yang sedang menuju ladang, bukan menuju kematian. Beberapa algojo terlihat ragu, tangan mereka gemetar. Ada yang merasa mual tanpa sebab. Namun, perintah tetap perintah. Jika menolak, nyawa mereka sendiri yang terancam. Saat hukuman pertama dijalankan, sesuatu yang ganjil terjadi. Tubuh Mbah Saridin tidak roboh seperti manusia biasa. Ia tetap berdiri, darah tidak mengalir sebagaimana mestinya. Beberapa orang bersumpah melihat cahaya samar menyelimuti tubuhnya, bukan terang menyilaukan, tapi cukup untuk membuat mata sulit menatap. Kerumunan mulai gaduh, ada yang berteriak menyebut nama Tuhan. Ada pula yang jatuh, bersujud ketakutan. Para penguasa memerintahkan agar hukuman dilanjutkan. Namun setiap upaya terasa sia-sia, bukan karena senjata patah atau algojo lumpuh, melainkan karena keberanian mereka runtuh dari dalam. Hati mereka menolak untuk melanjutkan. Mbah Saridin akhirnya berbicara. Suaranya tidak keras, tidak pula menggelegar, tapi setiap kata terasa berat, seakan langsung jatuh ke dada siapapun yang mendengarnya. Ia tidak meminta dibebaskan, tidak pula mengutuk. Ia hanya mengingatkan bahwa kekuasaan yang menindas kebenaran sedang menggali kuburnya sendiri. Sejenak, waktu terasa berhenti. Langit mendadak mendung, angin berputar pelan, dan saat itulah para saksi melihat sesuatu yang tak pernah mereka lupakan seumur hidup. Eksekusi itu dihentikan bukan oleh manusia, tapi oleh rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Mbah Saridin dilepaskan, bukan karena belas kasihan, melainkan karena tak satupun berani melanjutkan. Namun sejak hari itu, satu hal berubah. Para penguasa tidak lagi mengejarnya secara terang-terangan. Mereka memilih cara yang lebih halus, lebih licik, bukan untuk membunuh jasadnya, melainkan menghapus namanya dari sejarah. Mbah Saridin sendiri kembali menjalani hidup seperti biasa. Ia bercampur dengan rakyat, berbicara seperlunya, menegur secukupnya. Namun sejak peristiwa itu, orang-orang mulai percaya, wali ini bukan tidak bisa mati, tapi kematian tidak punya hak atasnya. Akan tetapi, ujian terberat belum datang. Karena keadaan, ujian paling berbahaya bukanlah pedang atau racun, melainkan pujian dan pengkultusan. Dan di sanalah Mbah Saridin akan menghadapi pertarungan yang jauh lebih sunyi, pertarungan melawan keagungan namanya sendiri. Sejak hari eksekusi yang gagal itu, nama Syekh Jangkung tidak lagi disebut dengan nada biasa. Ia tidak sekadar ditakuti, tapi mulai dikultuskan. Rakyat yang dulu hanya menghormati, kini sebagian mulai memuja. Apapun yang terjadi, selalu dikaitkan dengannya. Jika hujan turun, itu karomahnya. Jika panen berhasil, itu berkahnya. Jika bencana tertunda, itu karena doanya. Dan disitulah bahaya sesungguhnya dimulai. Mbah Saridin merasakan perubahan itu lebih cepat daripada siapapun. Tatapan orang-orang mulai berbeda. Ada harap berlebihan, ada ketergantungan yang tumbuh diam-diam. Ia tidak lagi dilihat sebagai pengingat Tuhan, melainkan pengganti harapan kepada Tuhan. Itu adalah beban yang tak pernah ia inginkan. Mbah Saridin mulai jarang terlihat. Ia tidak lagi sering muncul di pasar, di surau, atau di pertemuan rakyat. Ia berjalan di waktu-waktu sepi, memilih jalur yang tak biasa, menyapa secukupnya, lalu pergi. Sebagian orang mengira ia sedang menyusun laku spiritual baru. Sebagian lagi percaya ia tengah naik makom. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Syekh Jangkung sedang menyelamatkan manusia dari dirinya sendiri. Ia tahu, jika ia terus berada di tengah pujian, maka ajaran yang ia bawa akan berubah menjadi berhala baru. Dan itu adalah kegagalan terbesar seorang wali. Karena wali sejati tidak ingin dikenang, melainkan ingin manusia kembali mengingat Tuhan. Hari demi hari berlalu. Mbah Saridin semakin jarang terlihat. Hingga pada suatu waktu, ia benar-benar menghilang. Tidak ada perpisahan, tidak ada pesan terakhir, tidak ada makam megah. Hanya jejak-jejak samar dan cerita yang saling berbeda. Ada yang mengatakan ia masuk ke hutan dan tak pernah kembali. Ada yang bersumpah melihatnya berjalan ke arah laut. Ada pula yang yakin ia hidup biasa,
menyamar sebagai rakyat kecil. Yang pasti, tubuhnya tak pernah ditemukan. Para penguasa lega. Mereka mengira ancaman telah berakhir. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tanpa kehadirannya, nama Sher Jangkung semakin hidup. Kisah-kisah tentangnya berkembang, bercampur antara kebenaran dan imajinasi. Sebagian menjadikannya legenda, sebagian menjadikannya alat pembenaran. Namun di desa-desa kecil, para sesepuh berpesan lain. Mereka berkata pelan kepada anak cucunya, jika ingin bertemu Syekh Jangkung, jangan cari wajahnya, cari ajarannya. Karena sejak menghilangnya Mbah Saridin, banyak orang justru tersadar. Mereka berhenti bergantung pada sosok. Mereka mulai memperbaiki diri. Mereka kembali pada kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian menegur yang salah tanpa membawa nama siapapun. Dan disitulah rahasia besarnya terungkap. Syekh Jangkung tidak ingin hidup abadi sebagai legenda. Ia ingin mati sebagai sosok, agar hidup sebagai nilai. Ia tidak ingin diingat sebagai wali yang kebal mati, tetapi sebagai manusia yang mengajarkan bagaimana menghadapi hidup dan mati tanpa takut. Namun kisah ini belum selesai, karena di balik penghilangannya tersimpan satu pertanyaan besar yang tak pernah terjawab. Apakah Syekh Jangkung benar-benar telah pergi, atau ia masih berjalan di antara manusia, menegur dalam diam? Setelah Syekh Jangkung menghilang, banyak orang mengira kisahnya telah selesai. Namun justru sejak itulah pencarian dimulai. Bukan hanya rakyat biasa, para santri, ulama, bahkan utusan penguasa diam-diam menyebar ke berbagai penjuru Jawa. Mereka tidak membawa senjata, tapi pertanyaan yang sama, kemana Mbah Saridin pergi? Di pesisir utara, nelayan bersumpah pernah melihat seorang lelaki tua berjubah sederhana berjalan di atas pasir saat subuh, berbicara pada ombak seolah sedang berdialog. Ketika didekati, sosok itu menghilang begitu saja, hanya meninggalkan jejak kaki yang berhenti mendadak tanpa lanjutan. Di lereng pegunungan, seorang penggembala menceritakan kisah aneh. Ia bertemu seorang tua yang menegurnya karena menipu timbangan hasil ternak. Teguran itu lembut, tapi menusuk. Ketika penggembala itu bertanya siapa namanya, lelaki itu hanya tersenyum dan berkata, "Perbaiki dulu niatmu, baru kau tahu siapa aku." Esoknya, orang tua itu tak pernah terlihat lagi. Cerita-cerita seperti ini muncul di banyak tempat. Polanya sama. Sosok sederhana, teguran halus, nasihat singkat, lalu menghilang. Sebagian ulama menyimpulkan, itu hanyalah cerita rakyat. Tapi sebagian lain justru semakin yakin, Syekh Jangkung tidak pergi menyamar. Namun anehnya, setiap kali ada yang mencoba memastikan, selalu gagal. Tidak ada satupun saksi yang bisa menunjukkan bukti pasti. Tidak ada satupun yang bisa berkata dengan yakin, "Aku melihat Syekh Jangkung." Yang ada hanya kalimat, "Aku bertemu seseorang, dan setelah itu hidupku berubah." Para penguasa mulai gusar. Selama Syekh Jangkung tak ditemukan, mereka tak pernah merasa aman. Karena bagaimana mungkin mengawasi seseorang yang bahkan tidak ingin dikenal? Bagaimana mungkin menghukum sosok yang tidak meninggalkan jejak? Akhirnya, pencarian resmi dihentikan. Bukan karena berhasil, tapi karena sia-sia. Di sisi lain, para murid lama Mbah Saridin memahami satu hal penting. Mereka tidak lagi sibuk mencari jasad atau sosoknya. Mereka mulai menelusuri jejak ajarannya. Di desa-desa, muncul orang-orang yang berani menegur ketidakadilan tanpa kekerasan. Muncul tokoh-tokoh yang menolak pujian, menolak dimuliakan, dan memilih hidup biasa. Mereka tidak mengaku murid Syekh Jangkung, tapi cara hidup mereka mencerminkan nilai yang sama. Jujur tanpa pamrih, berani tanpa angkuh, dan taat tanpa merasa paling benar. Seorang ulama sepuh pernah berkata, Syekh Jangkung tidak ingin dicari, ia ingin diteladani. Dan mungkin itulah jejak terakhir yang paling jelas. Bukan makam, bukan tulisan, bukan peninggalan fisik, tapi perubahan manusia. Hingga hari ini, kisah tentangnya tetap hidup. Sebagian masih bertanya-tania, apakah ia telah wafat secara rahasia, atau memilih hidup hingga akhir sebagai rakyat biasa. Namun ada satu kesepakatan diam-diam di antara mereka yang memahami kisahnya. Jika suatu hari kau ditegur oleh orang asing dengan kata-kata yang membuatmu malu sekaligus tersadar, jika kau bertemu seseorang yang mengingatkanmu pada Tuhan tanpa menyebut namanya sendiri, maka jangan bertanya, siapa dia? Karena bisa jadi itulah Syekh Jangkung atau nilai yang ia tinggalkan. Setelah jejak fisik Syekh Jangkung tak pernah ditemukan, banyak orang mengira
kisahnya hanya akan tinggal legenda. Namun, waktu justru membuktikan hal sebaliknya. Nama Mbah Saridin tidak tenggelam, ia berubah menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat Jawa, tanpa disadari, tanpa diproklamasikan. Di banyak pesantren tua, para kiai sepuh sering menanamkan satu ajaran yang terdengar sederhana. Ilmu itu bukan untuk terlihat, tapi untuk menata batin. Kalimat ini tidak pernah secara langsung dikaitkan dengan Syekh Jangkung, tapi murid-murid lama tahu. Inilah inti dari laku beliau. Warisan terbesar Syekh Jangkung bukanlah kitab, bukan pula aliran. Ia meninggalkan cara berpikir, cara melihat dunia dengan kejernihan hati, bukan dengan ambisi kekuasaan atau haus pengakuan. Dalam laku Jawa, ini dikenal sebagai ngelmu sejati, ilmu yang tidak membuat seseorang lebih tinggi, tapi justru lebih rendah hati. Di desa-desa, muncul tradisi menegur tanpa menghakimi. Orang-orang tua lebih memilih memberi sindiran halus daripada kemarahan. Mereka percaya, teguran yang menyentuh hati jauh lebih kuat daripada ancaman. Inilah gaya dakwah yang konon sering dilakukan Syekh Jangkung. Lembut, tajam, dan membekas lama. Bahkan, dalam dunia spiritual, pengaruhnya terasa. Banyak praktisi kebatinan Jawa mulai meninggalkan ritual-ritual yang berorientasi kekuatan, kesaktian, dan kekebalan. Mereka beralih pada laku sunyi, puasa, dizikir, tirakat, dan pelayanan sosial. Bukan untuk menjadi sakti, tapi agar tidak diperbudak hawa nafsu. Seorang kiai di daerah Pati pernah berkata, "Kalau kau mencari karomah Syekh Jangkung, lihatlah orang yang tidak mengejar karomah." Kalimat itu terasa paradoks, tapi justru disitulah letak ajarannya. Syekh Jangkung diyakini sengaja menolak segala bentuk pengkultusan. Ia tidak ingin namanya menjadi pusat, melainkan Tuhan. Tak heran, hingga kini makam Syekh Jangkung pun menjadi perdebatan. Beberapa tempat mengklaim sebagai petilasannya, namun tak satu pun yang benar-benar diyakini mutlak. Sebagian orang bahkan percaya, ia memang tidak ingin dikenang melalui makam. Dalam cerita lisan para santri, Mbah Saridin pernah berpesan, "Jika aku mati, jangan cari kuburanku, cari kesalahanmu sendiri." Pesan ini terasa keras, namun justru itulah tamparan spiritual yang paling jujur. Ia mengajak manusia berhenti mengagungkan sosok dan mulai memperbaiki diri. Hari ini, mungkin kita tidak akan pernah tahu bagaimana akhir hidup Syekh Jangkung secara pasti. Tapi mungkin pula, itu bukan hal penting. Yang lebih penting adalah kenyataan bahwa ajarannya masih bergerak diam-diam mengubah cara orang bersikap, beribadah, dan memandang kehidupan. Dan jika suatu hari, di tengah dunia yang semakin gaduh, kau bertemu seseorang yang hidup sederhana, berbicara jujur tanpa menyakiti, dan menolak pujian dengan tenang, jangan heran. Bisa jadi, itulah warisan Syekh Jangkung yang masih berjalan. Setelah Syekh Jangkung menghilang, banyak orang mengira kisahnya telah selesai. Namun justru sejak itulah pencarian dimulai. Isu bahwa Syekh Jangkung tidak pernah mati bukan sekadar cerita rakyat yang dilebih-lebihkan. Keyakinan ini tumbuh dari keganjilan demi keganjilan yang tak pernah mendapatkan jawaban tuntas. Tidak ada catatan wafat yang jelas, tidak ada saksi kematian yang pasti, dan tidak ada satupun makam yang disepakati bersama. Semua seolah mengarah pada satu kesimpulan ganjil. Mbah Saridin memang tidak ingin diselesaikan oleh sejarah. Dalam tradisi spiritual Jawa, kematian tidak selalu dimaknai sebagai berhentinya napas. Ada konsep sirna raga, jumeneng sukma raga lenyap, kesadaran berdiri. Artinya, seseorang bisa saja mati secara fisik, namun hidup dalam kesadaran kolektif dan laku manusia lain. Disinilah sosok Syekh Jangkung ditempatkan oleh banyak orang bijak. Bukan sebagai jasad, tapi sebagai kesadaran hidup. Masyarakat yang percaya Syekh Jangkung tidak mati, meyakini bahwa beliau telah mencapai makom tertentu tingkatan spiritual, di mana seseorang tidak lagi terikat oleh waktu dan ruang. Bukan berarti ia berjalan secara fisik seperti manusia biasa, melainkan hadir melalui pengaruh batin, ilham, dan nilai yang menggerakkan hati. Menariknya, kisah-kisah kemunculan Syekh Jangkung selalu memiliki pola yang sama. Ia muncul saat manusia berada dalam keangkuhan, atau ketika kekuasaan mulai melampaui batas. Ia tidak datang membawa mukjizat yang mencengangkan, melainkan kejadian kecil yang menyadarkan, teguran halus, kejadian sepele, atau rasa malu yang tiba-tiba menghantam batin seseorang. Ini berbeda dengan kisah wali lain yang sering dikaitkan dengan keajaiban fisik. Syekh Jangkung justru dikenal lewat keajaiban kesadaran. Ia tidak membuat orang terpesona, tetapi membuat orang berpikir. Tidak membuat orang kagum,
tetapi membuat orang malu pada dirinya sendiri. Sebagian ulama menafsirkan bahwa Syekh Jangkung sebenarnya telah wafat seperti manusia lain. Namun, ajarannya begitu kuat sehingga terasa hidup. Namun ada pula yang meyakini bahwa beliau sengaja menghilang, melepas identitas duniawi, agar tidak terjebak dalam pemujaan. Dalam laku sufi, ini dikenal sebagai fana, lenyapnya diri agar yang tersisa hanyalah kehendak Tuhan. Jang menarik baik yang percaya beliau mati maupun tidak. Keduanya sepakat pada satu hal. Syekh Jangkung menolak untuk dijadikan pusat kultus. Ia tidak ingin dikeramatkan secara berlebihan. Bahkan kisah hidupnya pun lebih sering mengandung sindiran, bukan pujian. Di zaman sekarang, ketika spiritualitas sering dijadikan komoditas, ajaran Syekh Jangkung justru terasa semakin relevan. Ia seakan mengingatkan bahwa ilmu tertinggi bukanlah kemampuan menguasai orang lain, melainkan kemampuan menguasai diri sendiri. Mungkin benar, Syekh Jangkung telah tiada. Mungkin pula, ia tidak pernah benar-benar mati. Namun bisa jadi, pertanyaan itu sendiri adalah jebakan ego manusia. Karena selama masih ada orang yang berani jujur pada dirinya, merendahkan hati di tengah pujian, dan memilih sunyi saat bisa tampil di sanalah Syekh Jangkung hidup. Bukan sebagai legenda, melainkan sebagai cermin. Syekh Jangkung tidak pernah mengangkat senjata, tidak membangun pasukan, dan tidak memimpin pemberontakan. Namun justru itulah yang membuat ajarannya dianggap berbahaya. Ia tidak melawan kekuasaan dari luar, tetapi menggerogoti dari dalam dari kesadaran manusia yang memegang kuasa. Dalam banyak kisah tutur Jawa, Syekh Jangkung dikenal sering mendatangi para bangsawan, pejabat, dan tokoh terpandang. Bukan untuk memuji atau meminta perlindungan, melainkan untuk menguji batin mereka. Ujiannya sederhana, bahkan terkesan remeh. Namun justru dari hal kecil itulah topeng kekuasaan runtuh. Ajaran utama Syekh Jangkung bukan tentang bagaimana menjadi kuat, melainkan bagaimana menyadari betapa rapuhnya manusia. Bagi orang biasa, ini adalah pelajaran keikhlasan. Tapi bagi penguasa, ini adalah ancaman. Sebab kekuasaan berdiri di atas ilusi kehebatan dan rasa lebih dari orang lain. Syekh Jangkung sering mengingatkan bahwa jabatan hanyalah titipan. Dan titipan paling berbahaya adalah yang membuat pemiliknya lupa bahwa ia bisa diambil kapan saja. Pesan ini tampak lembut, namun menghantam langsung ke jantung kekuasaan yang congkak. Konon, beberapa penguasa yang merasa terusik oleh kehadiran Syekh Jangkung mencoba menyingkirkannya. Namun, setiap usaha itu justru berbalik menjadi pelajaran memalukan. Bukan karena Syekh Jangkung membalas dengan kekuatan gaib, melainkan karena para penguasa itu dipertontonkan kebodohannya sendiri di hadapan rakyat. Inilah yang membuat ajarannya disebut berbahaya. Syekh Jangkung tidak menciptakan ketakutan, tetapi membuka kesadaran, dan kesadaran adalah musuh terbesar tirani. Dalam laku spiritualnya, Syekh Jangkung menolak pemisahan tajam antara ulama dan rakyat, antara wali dan manusia biasa. Ia hidup di tengah masyarakat, bekerja, bercanda, bahkan sering merendahkan dirinya sendiri. Sikap ini menghancurkan hierarki palsu yang dibangun oleh kekuasaan feodal bagi sistem yang ingin manusia tunduk tanpa berpikir. Ajaran seperti ini jelas ancaman. Karena ketika seseorang sadar bahwa dirinya setara di hadapan Tuhan, maka ia tidak mudah ditundukkan oleh simbol dunia. Syekh Jangkung juga dikenal tidak suka dengan orang yang memamerkan kesalehan. Ia percaya bahwa orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan justru paling takut menyebut dirinya suci. Sikap ini menampar keras para tokoh yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi kekuasaan. Disinilah letak bahaya terbesar ajarannya. Syekh Jangkung memisahkan Tuhan dari kepentingan manusia. Ia mengembalikan agama ke tempat asalnya sebagai jalan pembebasan batin, bukan alat kontrol. Tak heran jika kisah-kisah tentangnya sering dibuat samar, bahkan diselimuti mistik berlebihan. Bisa jadi itu cara sejarah menyamarkan pesan yang terlalu tajam. Karena jika ajarannya dipahami secara utuh, banyak singgasana bisa goyah tanpa perlu perang. Syekh Jangkung mengajarkan bahwa kekuasaan sejati bukan berada di singgasana, melainkan pada orang yang mampu menundukkan egonya sendiri. Dan orang seperti ini, meski tampak lemah, justru paling sulit dikalahkan. Syekh Jangkung sebenarnya bisa memilih jalan yang mudah. Dengan karomah yang dimilikinya, ia bisa hidup sebagai tokoh yang dipuja, disanjung, dan dielu-elukan. Rakyat akan mengerumuninya, para bangsawan akan berebut restu, dan namanya bisa diangkat setinggi langit.
Namun semua itu justru ia jauhi. Syekh Jangkung memilih jalan sunyi, jalan yang sering membuatnya disalahpahami, bahkan dicemooh. Bagi sebagian orang, sikapnya dianggap aneh, nyeleneh, dan tak pantas bagi seorang wali. Namun justru disitulah letak hikmahnya. Ia memahami satu hal yang sangat dalam. Pujian adalah ujian paling halus. Jika seseorang telah terbiasa dipuja, maka egonya akan tumbuh tanpa disadari. Perlahan, niat ibadah bisa bergeser dari mengabdi kepada Tuhan menjadi mengabdi pada citra diri. Karena itu, Syekh Jangkung sering sengaja menampilkan dirinya sebagai orang biasa. Ia tidak menunjukkan kesaktian kecuali ketika benar-benar diperlukan. Bahkan dalam beberapa kisah, ia rela dianggap bodoh, lemah, atau tak berilmu demi menjaga hatinya tetap bersih. Jalan ini bukan jalan pengecut, melainkan jalan yang sangat berat. Tidak semua orang sanggup hidup tanpa pengakuan. Apalagi ketika sebenarnya ia mampu mendapatkan semuanya dengan mudah. Syekh Jangkung mengajarkan bahwa kesunyian adalah tempat terbaik untuk bercermin. Dalam sepi, manusia tidak bisa bersembunyi di balik tepuk tangan atau sanjungan. Ia hanya berhadapan dengan dirinya sendiri dan Tuhannya. Banyak murid yang datang dengan harapan belajar ilmu tinggi, tetapi justru disuruh pulang dengan pelajaran kesabaran dan keikhlasan. Tidak sedikit yang kecewa. Namun bagi Syekh Jangkung, orang yang kecewa karena tidak mendapatkan keistimewaan adalah orang yang masih mengejar dunia meski mengatasnamakan agama. Ia juga percaya bahwa kebenaran tidak selalu harus dibela dengan teriakan. Terkadang, diam yang penuh makna jauh lebih tajam daripada ribuan kata. Dengan sikapnya yang tenang dan rendah hati, Syekh Jangkung justru membuat orang berpikir dan merenung. Dalam beberapa cerita, ada murid yang marah karena merasa diremehkan. Namun bertahan-tahan kemudian, barulah mereka sadar bahwa perlakuan aneh itu adalah ujian batin. Syekh Jangkung tidak sedang merendahkan mereka, tetapi menghancurkan kesombongan yang tersembunyi. Ia sadar bahwa menjadi wali bukan berarti menjadi pusat perhatian. Justru semakin tinggi makom seseorang, semakin ia ingin menghilang dari sorotan. Bagi Syekh Jangkung, pujian manusia tidak menambah apa-apa, dan hinaan manusia tidak mengurangi apapun. Itulah sebabnya, ia lebih memilih disalahpahami. Karena orang yang memahami dirinya terlalu cepat, seringkali hanya memahami karomahnya, bukan ajarannya. Dan ajaran tanpa kesiapan batin, justru bisa menyesatkan. Syekh Jangkung ingin murid-muridnya menemukan jalan sendiri, bukan bergantung pada figur. Ia tidak ingin menjadi berhala spiritual. Ia ingin menjadi penunjuk arah, lalu pergi. Jalan sunyi ini membuat namanya abadi, bukan karena ia mengejar keabadian, tetapi karena ia meninggalkan keikhlasan yang tak lekang oleh waktu. Pada titik tertentu dalam perjalanan spiritualnya, Syekh Jangkung memasuki fase yang tidak banyak dibicarakan orang. Fase ini bukan lagi tentang meninggalkan dunia, karena itu sudah lama ia lakukan. Ini adalah fase yang jauh lebih sunyi, melepaskan rasa sudah sampai dalam urusan akhirat. Banyak orang mampu zuhud pada harta, jabatan, dan pujian. Namun sangat sedikit yang mampu zuhud pada amalnya sendiri. Syekh Jangkung memahami bahwa merasa paling ikhlas, paling sabar, atau paling dekat dengan Tuhan adalah bentuk kesombongan yang paling halus. Kesombongan yang sering lolos dari pengawasan hati. Di fase ini, ibadah tidak lagi terasa nikmat. Dizikir tidak selalu menghadirkan getar haru. Doa-doa terasa kering, bukan karena imannya menurun, melainkan karena Tuhan sedang membersihkan ketergantungan batin. Syekh Jangkung sadar, selama manusia masih mencari rasa, berarti ia masih beribadah untuk dirinya sendiri. Ia menjalani hari-hari dengan kesunyian yang lebih dalam dari sebelumnya. Tidak ada pencapaian yang ingin dirayakan, tidak ada makom yang ingin diakui. Semua yang pernah ia pahami tentang kedekatan spiritual kini terasa seperti pakaian lama yang harus dilepaskan satu persatu. Dalam kondisi ini, Syekh Jangkung tidak lagi memohon karomah, kemudahan, atau pertanda. Ia hanya menjaga satu hal, tidak protes terhadap ketentuan Tuhan. Baginya, ridha bukanlah perasaan nyaman, melainkan ketundukan tanpa syarat. Banyak orang salah paham tentang ujian para wali. Mereka mengira ujian terbesar adalah penderitaan fisik atau penolakan sosial. Padahal ujian terberat justru datang ketika hati merasa kosong, sepi, dan tidak mendapatkan balasan apapun. Di titik inilah,
keikhlasan diuji tanpa topeng. Syekh Jangkung tetap berjalan di tengah masyarakat seperti biasa. Ia membantu tanpa berharap pahala yang terasa. Ia menolong tanpa menunggu doa balasan. Ia berbuat baik tanpa ingin dicatat. Semua dilakukan dalam sunyi yang nyaris tak terlihat. Fase ini membuatnya semakin sulit dikenali. Tidak ada ciri lahiriah yang menonjol. Tidak ada aura yang ingin ditampakkan. Justru inilah yang membuatnya semakin hidup di sisi Tuhan. Meski semakin hilang di mata manusia, ia memahami satu rahasia besar. Tuhan tidak mencari hamba yang merasa dekat, tetapi hamba yang tidak merasa apa-apa selain butuh. Maka, semua rasa aman spiritual dilepaskan, semua kebanggaan batin dihancurkan. Yang tersisa hanyalah ketergantungan total. Pada fase ini pula, Syekh Jangkung siap menghadapi apapun, dipuji atau dihina, dikenal atau dilupakan, hidup atau mati. Semua terasa sama, karena hatinya tidak lagi bergantung pada kondisi, melainkan pada kehendak ilahi semata. Inilah puncak ujian yang jarang dibahas, bukan ujian kekuatan, tetapi ujian keikhlasan tanpa rasa. Bukan ujian kesabaran, tetapi ujian kerelaan kehilangan makna dunia dan akhirat sekaligus. Dan justru dari titik inilah, sesuatu yang lebih besar mulai dipersiapkan. Setelah melewati fase pelepasan paling sunyi dalam hidupnya, Syekh Jangkung memasuki masa yang aneh. Bukan aneh karena keajaiban, tetapi karena alam seolah bereaksi tanpa ia kehendaki. Ia sendiri tidak pernah meminta pertanda. Namun tanda-tanda itu datang, perlahan, tenang, dan sulit dijelaskan dengan logika biasa. Perubahan pertama terasa dari cara alam merespons keberadaannya. Bukan dalam bentuk gemuruh atau kejadian besar, melainkan ketertiban yang tidak biasa. Hujan turun tepat waktu setelah kemarau panjang. Angin berhenti sebelum berubah menjadi bencana. Hewan-hewan liar menjauh dari pemukiman tanpa merusak ladang. Seolah ada keseimbangan baru yang bekerja tanpa terlihat. Syekh Jangkung menyadari sesuatu. Ketika manusia berhenti menuntut, semesta justru bergerak sendiri. Ia tidak menafsirkan ini sebagai karomah. Baginya, ini justru peringatan agar tidak tergelincir dalam rasa istimewa. Semakin halus tanda yang datang, semakin besar tanggung jawab menjaga hati. Di sisi lain batinnya, justru semakin diuji. Banyak orang mulai membicarakan kehadirannya kembali. Cerita-cerita lama tentang dirinya muncul lagi, dibumbui kisah yang tak pernah ia lakukan. Nama Syekh Jangkung mulai disebat-sebat sebagai sosok yang tidak bisa mati, kebal hukum alam, dan melampaui manusia biasa. Semua itu tidak membuatnya bangga, justru membuatnya waspada. Ia memahami bahwa fitnah terbesar bagi seorang wali bukanlah hinaan, tetapi pengagungan berlebihan. Ketika manusia mulai menjadikan sosok sebagai tempat bergantung, disitulah bahaya kesesatan mengintai. Syekh Jangkung memperketat penjagaan batin. Ia mengurangi interaksi yang tidak perlu. Ia memperbanyak diam, bukan untuk menjauh dari manusia, tetapi untuk menjaga agar kehadirannya tidak berubah menjadi simbol yang disalahpahami. Ia ingin tetap menjadi pengingat, bukan pengganti. Pada masa ini pula, ia merasakan tubuhnya mulai melemah, bukan karena sakit, tetapi karena usia dan kelelahan perjalanan panjang. Namun anehnya, setiap kali kelemahan itu datang, selalu ada kekuatan lain yang menahan. Seolah hidupnya dipanjangkan bukan untuk menikmati dunia, melainkan untuk menyempurnakan pesan terakhir. Ia memahami bahwa tidak semua orang ditakdirkan mati cepat. Ada yang dipanjangkan umurnya agar menjadi cermin tentang kesabaran, tentang ketundukan, tentang kefanaan itu sendiri. Syekh Jangkung merasa dirinya sedang berada di persimpangan itu. Tanda-tanda lain pun muncul dalam bentuk peristiwa kecil namun bermakna. Perselisihan besar yang hampir pecah tiba-tiba mereda. Orang-orang yang lama bermusuhan menemukan jalan damai tanpa tahu sebabnya. Hati manusia seolah dilunakkan secara kolektif. Semua itu membuat Syekh Jangkung semakin yakin bahwa hidupnya kini bukan lagi miliknya. Ia sedang ditahan di dunia bukan sebagai penghargaan, tetapi sebagai amanah terakhir. Amanah untuk tetap rendah hati ketika langit dan bumi seolah memberi ruang. Ia tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Namun ia tahu satu hal, ketika tanda-tanda datang tanpa diminta, itu berarti perpisahan sudah dekat, meski belum terlihat jelas. Dan di balik semua ketenangan itu, sebuah ujian yang jauh lebih besar sedang menunggu, ujian yang akan menentukan bagaimana manusia mengingatnya atau melupakannya. Fitnah itu tidak datang dalam bentuk tuduhan atau kebencian. Ia hadir dengan wajah yang lebih halus, lebih memikat, dan jauh lebih berbahaya
pengagungan tanpa batas. Nama Syekh Jangkung mulai beredar lebih cepat daripada pemahaman tentang ajarannya. Cerita-cerita tentang dirinya tumbuh liar, melampaui kenyataan, menjelma legenda yang perlahan mengaburkan hakikat. Orang-orang tidak lagi membicarakan keteladanan hidupnya, tetapi keajaiban yang dilekatkan padanya. Ia disebut-sebut tidak bisa mati, tidak tersentuh hukum alam, dan memiliki kuasa atas hidup dan ajal. Semua itu berkembang bukan karena ia mengajarkan, melainkan karena manusia gemar mencari pegangan yang instan. Syekh Jangkung merasakan perubahan suasana batin di sekitarnya. Tatapan manusia bukan lagi tatapan belajar, melainkan tatapan berharap. Harapan yang salah arah, ketergantungan yang halus, namun menjerat. Ia memahami bahwa inilah fitnah terbesar. Ketika seorang manusia dijadikan tujuan, bukan jalan, ia berusaha meredamnya dengan sikap. Ia menolak diposisikan di depan. Ia memilih duduk di pinggir, berbicara seperlunya, dan menghilang sebelum dipuja. Namun justru sikap itu ditafsirkan sebagai tanda kesaktian yang lebih tinggi. Diamnya dianggap rahasia gaib, kesederhanaannya ditafsirkan sebagai strategi spiritual. Syekh Jangkung semakin sering menarik diri, bukan karena takut pada manusia, melainkan karena khawatir manusia tersesat oleh bayangannya sendiri. Ia sadar bahwa legenda bisa membunuh ajaran lebih cepat daripada kebencian. Karena legenda membuat orang berhenti berpikir dan mulai menggantungkan diri. Di beberapa tempat, namanya mulai digunakan untuk kepentingan duniawi. Ada yang mengatasnamakan dirinya untuk menarik pengikut, mengumpulkan harta, bahkan mengklaim perlindungan gaib. Semua itu terjadi tanpa sepengetahuannya. Namun dampaknya ia rasakan jelas. Ajaran tauhid yang lurus mulai bergeser menjadi kultus. Hatinya terasa berat. Ia memahami bahwa hidup panjang yang dianugerahkan kepadanya kini memasuki bab paling menentukan. Jika ia salah melangkah, namanya akan dikenang, tetapi pesannya akan hilang. Dan itu adalah kegagalan terbesar bagi seorang hamba. Ia mengambil keputusan yang tidak mudah. Ia mengurangi jejak. Ia berpindah tanpa pemberitahuan. Ia menutup akses bagi mereka yang datang hanya untuk meminta, bukan belajar. Ia ingin mematahkan mitos dengan ketidakhadiran, agar manusia kembali mencari Tuhan, bukan dirinya. Namun fitnah memiliki sifatnya sendiri. Semakin dihindari, semakin dibicarakan. Ketiadaannya justru melahirkan spekulasi baru. Ia disebut sedang berada di alam lain, sedang diuji dengan makom tertinggi, atau sedang menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Syekh Jangkung hanya bisa menjaga satu hal yang masih berada dalam kendalinya: niat. Ia tidak bisa mengontrol cerita manusia, tetapi ia bisa memastikan hatinya tetap lurus. Ia menerima bahwa mungkin namanya akan disalahpahami, asalkan ajaran tentang keikhlasan tetap hidup di sebagian hati. Di kesunyian yang semakin sering ia pilih, ia menyadari satu kebenaran pahit. Tidak semua wali dikenang dengan benar, dan tidak semua kebenaran diterima tanpa distorsi. Tugasnya bukan mengoreksi sejarah, tetapi menyelesaikan amanah hidupnya dengan bersih. Dan di saat fitnah mencapai puncaknya, satu ujian terakhir mulai mendekat, ujian yang akan menentukan apakah Syekh Jangkung benar-benar tak bisa mati, atau justru harus mengajarkan makna kematian yang sesungguhnya. Waktu berjalan tanpa tanda yang bisa dibaca manusia. Tubuh Syekh Jangkung masih tegap, napasnya masih teratur, langkahnya masih ringan, seolah usia tidak pernah singgah di raga itu. Namun, di dalam batinnya, sebuah fase telah selesai. Ia tahu, ujian yang kini dihadapinya bukan lagi tentang kesaktian, ketahanan tubuh, atau kekuatan ruhani, melainkan tentang keikhlasan, melepaskan. Manusia di sekelilingnya masih memperdebatkan satu hal yang sama. Benarkah ia tidak bisa mati? Pertanyaan itu berulang, menumpuk, dan berubah menjadi keyakinan kolektif. Keyakinan yang justru menggerus makna hidup itu sendiri. Syekh Jangkung memahami, selama pertanyaan itu hidup, ajaran tauhid akan terus terancam oleh beang-beang pengkultusan. Ia menyadari satu kenyataan pahit. Hidup yang terlalu panjang bisa menjadi fitnah jika tidak ditutup dengan benar. Keberadaannya yang terus bertahan telah berubah dari teladan menjadi misteri, dari inspirasi menjadi spekulasi, dari jalan menuju Tuhan menjadi objek rasa ingin tahu. Di titik inilah, ia mulai menata akhir dengan caranya sendiri. Ia tidak mengumumkan apapun, tidak menyiapkan pesan terakhir, tidak meninggalkan wasiat yang bisa dipelintir. Ia justru memilih langkah paling sunyi, menjadi biasa. Ia hadir seperti manusia lain, bekerja seperlunya,
beribadah tanpa sorotan, dan menolak segala bentuk pengistimewaan. Namun, justru sikap itu memperkuat mitos. Manusia selalu menemukan keajaiban di mana mereka ingin menemukannya. Ketika Syekh Jangkung jatuh sakit ringan dan pulih kembali, kisah itu membesar menjadi bukti bahwa ajal tidak menyentuhnya. Ketika ia menghilang beberapa waktu, muncul cerita bahwa ia telah menembus batas dunia. Syekh Jangkung memahami bahwa ia tidak bisa mematikan cerita dengan kehadiran dan tidak bisa menghentikannya dengan penjelasan. Maka ia memilih jalan paling berat, menyerahkan sepenuhnya urusan nama kepada waktu. Dalam kesendirian yang semakin sering, ia merenungi hakikat hidup yang dianugerahkan kepadanya. Hidup panjang bukan tanda keistimewaan, melainkan amanah tambahan. Setiap detik yang diperpanjang adalah tanggung jawab, bukan kebanggaan. Dan setiap napas adalah kesempatan terakhir untuk tetap lurus. Ia sampai pada satu keputusan batin yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Jika ajal datang, ia harus datang sebagai manusia biasa, tanpa sorak, tanpa legenda, tanpa pembenaran mitos. Karena kematian seorang wali bukan untuk dipertontonkan, melainkan untuk mengembalikan manusia pada kesadaran bahwa semua hamba akan kembali. Hari-hari berikutnya berjalan tenang, terlalu tenang bagi mereka yang mencari tanda. Tidak ada langit terbelah, tidak ada bumi bergetar, tidak ada isyarat gaib, hanya kehidupan yang berjalan seperti biasa, seolah Tuhan sengaja menyembunyikan rahasia dari rasa ingin tahu manusia. Disitulah ujian terakhir benar-benar berlangsung, bukan pada Syekh Jangkung, melainkan pada manusia. Apakah mereka mampu menerima bahwa seorang wali tetaplah hamba, bahwa keistimewaan bukan alasan untuk melampaui hukum Tuhan, bahwa hidup panjang tidak berarti hidup abadi. Dan ketika waktu semakin menipis, satu hal menjadi jelas. Yang akan diuji bukan apakah Syekh Jangkung mati atau tidak, melainkan apakah ajarannya hidup setelah ia pergi. Karena bisa jadi, kematian yang paling sulit diterima manusia bukanlah hilangnya raga, melainkan runtuhnya legenda yang mereka bangun sendiri. Tidak ada yang benar-benar tahu kapan Syekh Jangkung terakhir terlihat. Tidak ada kabar wafat, tidak ada berita kepergian. Yang ada hanyalah kekosongan yang perlahan terasa. Seperti suara azan yang biasanya terdengar, lalu tiba-tiba berhenti, bukan karena ditiadakan, tetapi karena semua orang sudah hafal maknanya. Hari-hari berlalu, rumah tempat ia biasa singgah tetap ada, namun sunyi. Surau yang dulu sering ia datangi tetap berdiri, tetapi tanpa kehadiran yang mengundang rasa ingin tahu. Orang-orang mulai menyadari satu hal yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Syekh Jangkung tidak meninggalkan jejak untuk dikenang, melainkan jalan untuk dilalui. Sebagian orang kecewa, mereka menunggu akhir yang spektakuler. Mereka mengharap tanda langit, bau wangi, cahaya, atau peristiwa yang bisa diceritakan ulang turun-temurun. Namun yang terjadi, justru sebaliknya, tidak ada apa-apa. Dan justru disitulah pesan terbesarnya tersembunyi. Legenda yang terlalu keras akhirnya runtuh oleh kesunyian. Cerita tentang wali yang tak bisa mati perlahan kehilangan tenaga, bukan karena dibantah, tetapi karena tidak lagi diberi makan oleh sensasi. Orang-orang yang dulu sibuk memperdebatkan hidup dan matinya, kini mulai bertanya pada diri sendiri, mengapa kita begitu ingin seseorang istimewa, padahal kita lupa memperbaiki diri. Tanpa disadari, Syekh Jangkung telah menyelesaikan dakwah terbesarnya bukan lewat ceramah, bukan lewat karomah, tetapi lewat ketiadaan. Ia mengajarkan bahwa puncak spiritual bukan membuat manusia terpukau, melainkan membuat manusia kembali sadar akan posisinya sebagai hamba. Beberapa murid yang benar-benar memahami mulai mengerti. Mereka berhenti menceritakan keajaiban. Mereka berhenti membela mitos. Mereka memilih meneladani satu hal yang paling sulit, hidup lurus tanpa perlu terlihat suci. Di masyarakat perubahan kecil mulai terasa. Orang-orang tidak lagi mencari wali untuk menyelamatkan hidup mereka. Mereka mulai memperbaiki salat, memperhalus akhlak, menahan kesombongan, dan menerima takdir dengan lapang. Tidak semua tetapi cukup untuk membuat perbedaan. Nama Syekh Jangkung tetap disebut, namun dengan nada yang berbeda. Bukan sebagai makhluk yang melampaui kematian, melainkan sebagai manusia yang menolak disembah oleh cerita. Dan mungkin disitulah letak kebenaran yang paling menggetarkan. Bukan Syekh Jangkung yang tidak bisa mati, melainkan ajaran tauhid yang ia jaga tidak akan pernah mati. Ia tidak menipu ajal. Ia tidak menolak kematian.
Ia hanya menolak satu hal yang lebih berbahaya dari mati, yaitu ketika manusia menggantungkan iman pada sosok, bukan pada Tuhan. Akhir kisah ini tidak ditutup dengan kuburan, tidak pula dengan cahaya. Ia ditutup dengan pertanyaan yang tertinggal di batin siapapun yang mendengarnya. Apakah kita mencari wali untuk mendekat pada Allah, atau kita justru menjauh dari Allah karena terlalu sibuk mengagungkan wali? Di sanalah kisah Mbah Saridin berakhir, bukan sebagai cerita mistis, melainkan sebagai cermin yang diam-diam menatap balik ke dalam diri manusia. Karena sejatinya, wali sejati tidak ingin dikenang sebagai legenda, tetapi sebagai peringatan agar manusia tidak tersesat oleh kekaguman,